Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahidatun Soimah dengan NIM K71212289 dari kelas 1D. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai artikel tentang salah satu sikap ilmiah yaitu jujur. Dengan judul artikel yaitu menanamkan karakter jujur pada peserta didik sekolah dasar. Di dalam presentasi ini saya akan memaparkan 4 hal. Yang pertama yaitu mengenai definisi, yang kedua ciri-ciri dan indikator, yang ketiga cara membiasakan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu definisi jujur. Jujur secara etimologi dapat diartikan sebagai lurus hati, berkata apa adanya, tidak berbohong, serta tidak berbuat curang. Menurut Fadilah tahun 2012, ia mengatakan bahwa jujur adalah perilaku yang patuh terhadap tindakan, pekerjaan, dan pekerjaan. Menurut Elvindri dan kawan-kawan dalam Fadilah tahun 2019, jujur dapat diartikan sebagai lurus hati, tidak pernah berbohong, misalnya dalam berkata selalu apa adanya, tidak melakukan kecurangan dalam permainan maupun ujian, dan selalu menaati peraturan yang ada. Menurut Kesuma dan kawan-kawan tahun 2012, ia mengemukakan bahwa jujur adalah sebuah keputusan seseorang untuk dapat mengungkapkan sebuah perasaan, kata-katanya maupun perbuatannya, bahwa realitas yang dimiliki tidak ada yang dimanipulasi atau dipalsukan dengan cara berbohong maupun menipu orang lain, hanya untuk keuntungannya sendiri. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jujur adalah sikap atau perilaku yang selalu mengedepankan perkataan ataupun perbuatan yang sesuai dengan kenyataan tanpa dibuat-buat. Kedua yaitu ciri-ciri jujur. Menurut Batubara 2015, ia mengemukakan bahwa ciri-ciri jujur yaitu tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, tidak pernah mengingkari janji, dan selalu mengakui jika salah karena yang menjadi dasar dalam berbuat jujur. Ciri-ciri jujur menurut Kesuma dan kawan-kawan tahun 2012, mereka berpendapat bahwa seseorang yang memiliki karakter jujur akan dicirikan seperti jika bertekad untuk melakukan sesuatu, tekadnya merupakan sebuah kebenaran. Jika berbicara atau berkata, tidak pernah berbohong, dan memiliki kesamaan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Menurut Khoilysyah tahun 2016, jujur memiliki 10 ciri-ciri. Ciri-ciri jujur yaitu tidak pernah bersikap pura-pura, berkata apa adanya, tidak pernah menipu dirinya sendiri maupun orang lain, tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah mengambil hak orang lain, tidak pernah berbohong kepada orang lain, jika diberi amanah selalu dilaksanakan atau dapat mengemban amanah, mampu mengemban kepercayaan dari orang tua dan keluarga, dan yang terakhir mau mengakui kelebihan maupun kekurangan orang lain. Sehingga berdasarkan pendapat para ahli di atas, ciri-ciri dari seseorang yang dikatakan jujur diantaranya yaitu selalu berkata benar dimanapun dan kapanpun, jika melakukan tindakan selalu sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diucapkan, tidak pernah mengingkari janji, kesesuaian antara perbuatan dan perkataan, jika melakukan sesuatu hal harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan jika melakukan kesalahan berani mengakui kesalahannya dan berani untuk meminta maaf. Indikator jujur. Seseorang baru akan dapat dikatakan memiliki karakter jujur jika memiliki beberapa ciri-ciri. Untuk dapat mengetahui seseorang yang memiliki karakter tersebut, maka diperlukan sebuah standar atau indikator sebagai tolak ukur bahwa seseorang tersebut memiliki karakter jujur. Menurut Mulyono Yoyo tahun 2019, indikator dalam karakter kejujuran yaitu tidak melakukan kebohongan, tidak pernah mengambil barang yang tidak menjadi miliknya, dan tidak pernah menyontek dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, ujian maupun ulangan. Menurut Kemendiknas dalam Waseza tahun 2017, dalam pembentukan sikap atau karakter kejujuran di sekolah dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator yang ada, yaitu yang pertama, tidak suka atau tidak pernah meniru atau menyontek jawaban dari teman. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh guru tentang suatu hal harus berdasarkan apa yang diketahui oleh peserta didik. Yang ketiga,
mau bercerita mengenai kesulitan yang sedang dihadapi dan menerima saran atau masukan dari temannya. Yang keempat, mengatakan dengan sesungguhnya atau sebenarnya mengenai sebuah hal yang telah terjadi atau sesuatu hal yang sedang dialaminya dengan apa adanya atau tidak dibuat-buat. Dan yang terakhir yaitu jika dalam pembelajaran kurang nyaman, mau menyampaikan ketidaknyamanannya kepada guru mengenai suasana belajar di kelas. Di dalam lingkungan sekolah, kejujuran dapat ditumbuhkan. Indikator peserta didik jika di dalam lingkungan sekolah memiliki karakter jujur diantaranya yaitu peserta didik mau dan mampu meminta maaf jika melakukan sebuah kesalahan dan mau memaafkan temannya jika temannya melakukan kesalahan. Peserta didik mau mengakui kesalahannya yang sudah diperbuat dan peserta didik tidak menumpuk makanan maupun minuman untuk dirinya sendiri tanpa mau berbagi dengan orang lain atau yang dikatakan sebagai egois. Sikap jujur sangat penting dalam kehidupan. Sikap jujur dapat menjadi sebuah karakter yang baik jika peserta didik sekolah mampu menerapkannya. Berbagai macam cara digunakan untuk menanamkan dan membentuk karakter jujur pada peserta didik, baik di rumah maupun di sekolah. Dari berbagai macam cara tersebut, beberapa di antaranya yaitu melalui pembiasaan dalam kegiatan peserta didik di sekolah maupun di rumah. Sikap jujur dapat timbul jika peserta didik dapat membiasakan sikap jujur. Peserta didik mampu membiasakan pola hidup jujur dengan pertama selalu menanamkan bahwa kejujuran dapat memberikan sebuah manfaat yang baik bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Seseorang yang memiliki sikap jujur akan dapat dipercaya oleh orang lain. Kedua, selalu menanamkan pada diri bahwa seorang yang tidak bersikap jujur akan memperoleh sebuah hal yang tidak baik atau celaka untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya, sehingga orang yang tidak jujur akan sulit dipercaya oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Guru, teman, dan orang tua bersama-sama mengingatkan seseorang untuk berperilaku atau bersikap jujur. Menurut Rinaldi tahun 2014 terdapat 3 langkah untuk dapat mengembangkan sikap jujur pada peserta didik, yaitu memberitahu anak mengenai kejujuran, memberikan sebuah teladan yang baik untuk anak serta bertanggung jawab, dan melakukan hal tersebut berulang-ulang kemudian didokumentasikan. Kemudian, kejujuran dapat ditanamkan kepada peserta didik. Dengan ditanamkannya kejujuran pada peserta didik akan terbiasa berkata dan berbuat jujur. Cara menanamkan kejujuran agar anak terbiasa berbuat jujur, menurut Pertiwi tahun 2021, yaitu kejujuran dapat ditanamkan dengan cara bercerita, memberikan sebuah pemahaman kepada peserta didik dengan lembut, memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih, memberikan penghargaan dan pujian secara terbuka sehingga anak akan senang dan bangga jika mereka berperilaku jujur, melalui diskusi dan membiasakan anak tidak berbohong sehingga selalu berkata dan bersikap jujur. Kemudian, di dalam lingkungan sekolah, peserta didik dapat dibiasakan bersikap jujur dengan menerapkan beberapa program. Program yang dapat membiasakan anak berperilaku jujur di lingkungan sekolah yaitu kantin kejujuran. Dengan adanya kantin kejujuran, peserta didik ketika mengambil sebuah makanan atau minuman jika tidak ada penjaganya, apakah peserta didik membayar sesuai dengan harga yang tertera atau malah dikurangi. Sehingga hal ini dapat membiasakan anak berbuat jujur. Yang kedua, setiap ada ulangan atau ujian, peserta didik diberikan soal lebih baik sedikit dan tiap peserta didik soalnya berbeda. Sehingga hal ini dapat mengantisipasi peserta didik untuk melakukan kecurangan. Sehingga peserta didik dapat terbiasa jujur. Yang ketiga, peserta didik diberikan penjelasan bahwa hasil proses penilaian tidak hanya dari hasil ujian saja, tetapi bagaimana peserta didik memperoleh jawaban sehingga guru memperhatikan proses belajar peserta didik. Oleh sebab itu, peserta didik sebenarnya sudah dididik bagaimana cara mengerjakan sesuatu hal dengan benar. Menurut Al-Fawzi dalam Batu Bara tahun 2015. Peserta didik dapat membiasakan bersikap jujur di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, di antaranya yaitu pertama, mengembalikan barang yang dipinjam ke teman maupun orang lain, walaupun barang tersebut kurang berharga. Yang kedua, jika terlambat datang ke sekolah, katakan hal yang sebenarnya mengapa terlambat. Yang ketiga, tidak pernah meminta maupun memberikan jawaban kepada orang lain atau teman lain. Yang keempat, tidak pernah menjanjikan sesuatu jika tidak mampu memenuhinya.
Yang kelima, mengembalikan barang apapun yang ditemukan kepada pemiliknya atau pihak yang berwenang. Yang keenam, ketika ingin pergi selalu berpamitan dan meminta izin kepada orang tua. Dan yang terakhir, mengembalikan uang sisa belanjaan berapapun jumlahnya kepada orang tua. Kesimpulan, pendidikan karakter sangat penting dalam kehidupan. Salah satu karakternya yaitu jujur. Jujur adalah perilaku seseorang jika berkata selalu sesuai dengan kenyataan, jika berjanji selalu ditepati. Jujur merupakan karakter yang sangat diperlukan seseorang. Dengan adanya karakter jujur, seseorang akan memperoleh kepercayaan dari orang lain. Jujur dapat ditanamkan di diri seseorang sejak kecil. Ciri-ciri jujur dapat dilihat dari jika seseorang berkata sesuai dengan kenyataan tanpa dibuat-buat, jika diberi amanah dilaksanakan dan selalu berkata sebenarnya walaupun sedikit menyakitkan. Di tingkat sekolah dasar, karakter jujur dapat diajarkan oleh guru sebagai modal awal dalam kehidupan. Dengan dibiasakan jujur sejak kecil, peserta didik akan dapat menerapkannya setiap hari. Oleh karena itu, sedini mungkin anak diajarkan berperilaku jujur. Cara membiasakan peserta didik berperilaku jujur yaitu memberikan arahan pada peserta didik agar tidak menyontek waktu ujian maupun mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kedua, berbicara apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak pernah berbohong kepada teman, guru, maupun orang lain. Dengan hal tersebut, anak akan terbiasa berperilaku jujur dimanapun, di situasi apapun, dan kapanpun mereka berada. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.